Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini nanti kita mulai kembali pembelajaran ya, masuk pada mata kuliah keperawatan medikal bedah. Materi yang akan kita pelajari hari ini terkait tentang bagaimana cara ya pengelolaan pasien dengan diabetes mellitus. Target tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari, diharapkan nanti Anda semua ya memahami bagaimana cara pengkajian pasien dengan diabetes mellitus, kemudian menentukan diagnosa keperawatan pada pasien diabetes mellitus, kemudian yang ketiga adalah merencanakan tindakan apa sajakah yang perlu kita lakukan dengan perawatan pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, kita belajar hal-hal apa sajakah yang harus kita evaluasi terhadap perawatan yang telah kita berikan pada pasien diabetes mellitus. Pada intinya adalah pokok tujuan utama adalah Anda nanti bisa memahami proses keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya. Sebenarnya ada apa dengan diabetes mellitus ya? Jadi diabetes mellitus itu seperti apa kondisinya? Jadi pada seseorang dengan diabetes mellitus itu kaitannya erat dengan nilai kadar glukosa ya. Jadi glukosa itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Tetapi pada seorang diabetes mellitus ini glukosa di dalam tubuhnya itu terlalu berlebihan ya. Jadi terjadi peningkatan glukosa di dalam tubuh. Hal ini karena apa? Karena pada pasien diabetes mellitus itu terganggu dalam pengelolaan manajemen insulinnya ya. Jadi insulin dari sel beta pankreas itu diperlukan ya untuk mengangkut glukosa ke dalam sel ya, di mana digunakan untuk metabolisme sel. Jadi diabetes mellitus itu terjadi ketika sel beta itu tidak dapat memproduksi insulin ya. Jadi sel beta pankreas itu tidak dapat memproduksi insulin. Jika sel beta pankreas itu tidak dapat memproduksi insulin secara total, itu disebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Dan jika sel beta pankreas itu dapat menghasilkan jumlah insulin tetapi tidak mencukupi untuk menghantarkan atau membuka sel agar glukosa dapat digunakan oleh tubuh, itu disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Jadi secara umum kalau diabetes tipe 1 itu berarti sel pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin. Tetapi kalau diabetes tipe 2, sebagian sel beta pankreas masih bisa memproduksi tetapi dengan jumlah yang tidak cukup. Pada diabetes mellitus ini ya, sel kekurangan glukosa ya. Jadi glukosa itu lebih banyak berada di pembuluh darah atau di dalam vaskuler. Tetapi glukosa itu tidak bisa memasuki ke dalam sel tubuh kita karena kekurangan insulin. Jadi insulin itu berfungsi untuk membuka pintu-pintu sel ya. Agar glukosa itu bisa masuk ke dalam sel tubuh. Sehingga kalau misalkan insulinnya kurang, maka banyak ya glukosa yang mengantri ya, bahasa lainnya adalah mengantri di luar sel, yaitu di luar sel itu di mana? Di pembuluh darah dalam vaskuler. Sehingga ketika Anda cek kadar gula dalam darahnya, maka glukosanya akan meningkat. Kemudian reaksi tubuh, apa yang terjadi ketika peningkatan glukosa? Maka akan terjadi tanda peningkatan rasa haus ya, kemudian peningkatan buang air kecil dan peningkatan rasa lapar ya. Jadi
pada orang diabetes ini akan merasa hausnya meningkat, kemudian sering buang air kecil dan merasa lapar. Selanjutnya, strategi apa yang harus dilakukan perawat ya dalam pengolahan diabetes mellitus? Strategi yang pertama tetap sama ya, dalam kita sebagai profesi keperawatan itu mempunyai strategi pendekatan yang membedakan dengan profesi yang lain, yaitu disebut proses keperawatan ya, pendekatan dengan proses keperawatan. Tahapnya yang pertama adalah nanti kita mengkaji kondisi pasien ya, asesmen pasien. Setelah kita asesmen, kita tentukan diagnosa keperawatan dan target tujuan keperawatan dalam penyelesaian masalah pasien itu apa. Kemudian baru kita menyusun intervensi keperawatan. Setelah kita susun, kita lakukan implementasi, dan hasil dari implementasi yang kita lakukan kepada pasien kemudian kita lakukan evaluasi. Kita bahas yang pertama, yaitu terkait asesmen pasien atau pengkajian pasien pada diabetes mellitus. Yaitu kita mulai dari nanti kita kaji riwayat kesehatan, kemudian kita kaji psikososial, kultural, spiritual pasien, kita kaji riwayat alergi pasien, kita kaji kebutuhan edukasi pada pasien diabetes itu apa, kemudian kita kaji terkait nyeri, apakah terdapat nyeri pada pasien, kemudian kita kaji status fungsional ya, status fungsional dari tubuh itu berfungsi dengan baik dan dilakukan dengan pemeriksaan fisik. Kemudian kita kaji apakah pada pasien itu mempunyai resiko jatuh atau tidak. Kemudian kita lakukan discharge planning, yaitu persiapan pasien untuk pulang nanti, untuk ketika pasien itu sudah persiapan untuk akan sembuh dari rumah sakit, kita lakukan discharge planning. Kita bahas yang pertama ya, yaitu asesmen pasien riwayat kesehatan. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menentukan apakah ada diabetes ya. Kita tanyakan kepada pasien apakah ada riwayat diabetes pada keluarganya atau tidak, atau dia punya diabetes sebelumnya atau tidak. Kemudian penilaian riwayat gejala terkait dengan diagnosa diabetes ya, ada polifagi, poliuri ya, polidipsi ya, atau rasa haus berlebihan, kemudian kencing berlebihan, kemudian rasa lapar berlebihan ya, seperti itu. Kemudian kita tanyakan pada pasien hasil pemantauan glukosa darah ya, sebelumnya itu bagaimana, apakah selalu tinggi terus. Kemudian kita tanyakan juga kepatuhan terhadap diet ya, diet diabetes, apakah dia patuh terhadap diet atau tidak. Kemudian kita juga tanyakan terkait farmakologis atau penggunaan obat-obatan sebelumnya ya, apakah mereka dapat ya mengkonsumsi obat dengan baik sesuai dengan indikasi, sesuai dengan cara dan protokol pengobatan. Kemudian kita juga tanyakan apakah ada pengolahan terkait tentang olahraga yang ditentukan pada pasien diabetes tersebut. Nah, itu riwayat kesehatan, hal-hal yang dapat kita tanyakan kepada pasien. Kemudian selanjutnya adalah kita tanyakan terkait riwayat alergi ya. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat alergi terhadap makanan, obat, ataupun yang lainnya. Kemudian pengkajian asesmen psikososial spiritual ya, untuk psikososial ini kita kaji juga ya pada pasien diabetes mellitus terkait suasana hati mereka ya, apakah ada tekanan, cemas atau emosi, kemudian mekanisme coping ya, perilaku-perilaku kesehatan yang maladaptif ya, yaitu perilaku-perilaku yang memperberat dari kondisi diabetes mellitus atau tidak ya. Kemudian respon tubuh terhadap stres muncul tidak ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini, jika sudah terjadi jangka panjang, sudah kronik, itu biasanya muncul rasa tertekan, cemas ya, emosi ya, kemudian mekanisme coping terganggu seperti itu. Kemudian
Aspek sosial ya, sosial itu misalkan dia apakah pindah sekolah ya, pindah-pindah rumah ya, sehingga butuh adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian apakah dengan kondisi sakitnya itu akan mempengaruhi perubahan pekerjaan dia, kemudian pernikahan atau perceraian ya, karena komplikasi dari diabetes mellitus ini bisa berdampak pada status sosialnya seperti itu. Kemudian pada aspek spiritual ya, ada gangguan pemenuhan kegiatan ibadah enggak? Jadi apakah ada akibat dari penyakit diabetesnya ini yang mengganggu untuk pemenuhan kegiatan ibadah, atau ada beberapa obat yang bertentangan tidak dengan keyakinan terhadap pengobatan. Kadang-kadang ada beberapa obat yang memang mengandung obat-obatan yang mereka yakini tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Kemudian pengkajian selanjutnya adalah pengkajian kebutuhan edukasi. Ini kita kaji terkait pengetahuan dan pemahaman pasien terhadap pengelolaan penyakit diabetes mellitus. Jadi di sini statusnya adalah kita kaji bagaimana kemampuan pasien ya selama ini, apakah dia sudah tepat ya dalam pengelolaan pasien diabetes yang dideritanya, sehingga nanti kedepannya kita bisa memberikan peningkatan pengetahuan kepada pasien dengan diabetes mellitus, hal apa saja yang belum dipahami oleh pasien diabetes mellitus. Kemudian asesmen selanjutnya adalah asesmen nyeri ya. Ya, pada pasien diabetes di sini adalah ada asesmen nyeri. Jadi kita kaji adanya luka DM ya, luka DM biasanya ada yang nyeri, kadang-kadang ada yang tidak nyeri ya, bisa dikarenakan kematian dari sel saraf itu sendiri. Kemudian kelemahan dan kelelahan. Kemudian kita kaji resiko jatuh pada pasien diabetes mellitus ya. Jadi pada pasien diabetes mellitus ini kadang terjadi retinopati ya, gangguan penglihatan ya, sehingga dia akan berisiko resiko jatuh. Kemudian kesemutan atau mati rasa pada tangan atau kaki ya. Jadi pada kaki-kakinya kadang terjadi kesemutan atau mati rasa. Itu misalkan dia tidak memakai alas kaki, ketika dia menginjak paku kadang pun tidak akan terasa bahwa dia menginjak benda tajam atau paku misalkan ya. Kemudian kita kaji apakah ada luka kaki pada diabetes mellitus ya, yang memungkinkan dia mengalami resiko jatuh. Kemudian selanjutnya adalah kita kaji tentang fungsional ya, asesmen fungsional fungsi tubuh ya. Sini fungsi fungsional ini berkaitan dengan penurunan kemampuan berjalan ya, penurunan kemampuan dalam kebersihan rambut, gigi ya, penurunan makan, toileting, berpindah, berpakaian dan mandi ya. Apakah penyakit diabetes yang dideritanya itu berdampak pada penurunan kemampuan dalam pemenuhan aktivitas kegiatan sehari-harinya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan fisik ya, terutama di sini adalah tekanan darah, kemudian body massa index atau berat badan lah pada intinya. Kemudian ketajaman penglihatan ya. Kemudian kita kaji kaki, kulit, sistem saraf dan mulut pasien. Kemudian discharge planning ini adalah persiapan kemampuan pasien dalam pengelolaan diri terhadap diabetes di rumah. Jadi selama kita nanti berikan perawatan pasien di rumah sakit ya, kita persiapkan ya pasien untuk ya bagaimana dia secara mandiri dapat merawat dirinya di rumah. Karena tidak mungkin nanti dia tinggal di rumah sakit terus. Jadi kita persiapkan ketika kondisinya sudah stabil, pasien boleh diperpulangkan ya. Ketika pasien akan dipulangkan, kita sudah persiapkan pasien untuk secara mandiri dapat mengelola dirinya sendiri di rumah. Ini secara sederhananya ya terkait diabetes mellitus ya, mempunyai tanda-tanda dari diabetes mellitus ya. Jadi kita ada pengkajian. Jadi pengkajian itu kita juga harus mengetahui tanda-tanda dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama adalah selalu dia terlihat
kelelahan ya, lelah dan kelemahan ya. Ini dikarenakan karena apa? Terdapat penurunan metabolisme ya, karena glukosa tadi tidak dapat masuk ke dalam sel untuk kegiatan metabolisme. Kemudian terjadi peningkatan frekuensi BAK ya, buang air kecil. Kemudian tanda selanjutnya adalah secara tiba-tiba atau mendadak ya, kekurangan atau penurunan berat badan. Kemudian tanda selanjutnya adalah luka tidak kunjung sembuh-sembuh ya. Jadi lukanya sembuhnya lama. Kemudian ada juga gangguan pemenuhan kebutuhan seksual ya, sebagai komplikasi dari diabetes biasanya terjadi kelemahan ereksi atau impotensi. Tanda selanjutnya adalah selalu mempunyai perasaan lapar ya, lapar terus gitu ya. Nah, ini sebagai reaksi atau feedback dari permintaan sel karena sel merasa dia kekurangan glukosa. Kemudian tanda selanjutnya adalah pandangan kabur ya, kemudian kaki terasa kebas, kesemutan ya, mati rasa ya pada kaki. Tanda selanjutnya adalah pasien ini akan merasa haus terus ya, merasa haus ya, sebagai feedback atau dampak umpan balik dari sel kekurangan dari glukosa ataupun metabolisme dan banyaknya air kencing yang dikeluarkan. Pada pasien wanita biasanya terjadi infeksi pada vagina. Kita lanjutkan kembali ya. Temuan pemeriksaan diagnostik ya. Jadi pemeriksaan laboratorium dan diagnostik, kita periksa glukosa serum, dia meningkat ya, lebih dari 200 ya miligram per dl. Kemudian serum aseton atau keton ini positif tesnya. Kemudian osmolitas serum tinggi tetapi biasanya kurang dari 330 miliosmol. Kemudian asam lemak ya, fatty acid, lipid, trigliserid, kadar kolesterol itu meningkat. Glukosa meningkat ya. Jadi bisa hipoglikemi ya, bisa juga terjadi hiperglikemi. Ya, jadi yang glukosa serum tadi meningkat. Kalau glukagon ini meningkat ya. Jadi glukagon itu yang sebagai kompensasi tubuh untuk merespon adanya hiperglikemi, sehingga glukagon dikeluarkan ya, sehingga glukagon dalam tubuh meningkat. Tapi mempunyai dampak dia terjadi hipoglikemia dan kurangnya insulin. Kemudian glikosilated ya, hemoglobin ya, HbA1c. Hasil yang lebih besar dari 8% mewakili glukosa darah rata-rata 200 mg per dl dan menandakan perlunya perubahan dalam pengobatan. Baik, itu tadi terkait tentang asesmen ya, pengkajian pada pasien diabetes mellitus ya, dari asesmen pemeriksaan fisik dan kemudian pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya kita bahas terkait apakah diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien diabetes mellitus ini. Yang pertama adalah resiko ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan resistensi insulin, gangguan sekresi insulin, dan kerusakan sel beta. Kemudian yang kedua adalah resiko infeksi berhubungan dengan terhambatnya penyembuhan luka terbuka, kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidaktahuan dengan informasi, kurangnya ingatan atau salah tafsir mispersepsi. Kemudian resiko gangguan persepsi sensorik berhubungan dengan perubahan kimia endogen. Selanjutnya adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan penyembuhan luka yang tertunda.
Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer ya, berhubungan terlalu banyak glukosa dalam aliran darah. Perencanaan dan target tujuan perawatan diabetes mellitus yang pertama adalah jadi rencana dan target tujuan kita dalam perawatan pasien diabetes yang pertama adalah kita teridentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan glukosa darah tidak stabil. Apakah nanti dari faktor pengetahuan pasien, kepatuhan minum obat yang tidak patuh, atau hal yang lainnya. Pertahankan glukosa dalam kisaran yang memuaskan ya, targetnya kita mempertahankan glukosa dalam kisaran yang memuaskan ya, dalam rentang normal lah intinya, tidak tinggi. Rencana untuk mengidentifikasi faktor untuk mencegah atau meminimalkan ya perubahan kadar glukosa dalam darah. Kemudian target tujuan perencanaan mencapai penyembuhan luka yang tepat waktu ya, karena pada pasien ini penyembuhan lukanya tertunda akibat dari peningkatan kadar glukosa dalam darah. Identifikasi intervensi untuk mencegah atau mengurangi resiko infeksi ya. Jadi nanti kita identifikasi rencana-rencana keperawatan untuk mencegah dan mengurangi resiko infeksi. Pasien dapat kembali atau mempertahankan tingkat pengetahuan pasien ya. Jadi pasien pengetahuannya dapat kita tingkatkan. Kemudian keseimbangan tercapai ya, hemostasis tercapai. Kemudian faktor-faktor penyebab atau pencetus dapat dikoreksi atau dikendalikan ya. Misalkan jadi penyebab pencetus dari peningkatan kadar glukosa dalam darah itu dapat dikoreksi atau dikendalikan. Kemudian komplikasi dari diabetes mellitus ini dapat dicegah atau diminimalkan. Proses penyakit, prognosis, ya, kebutuhan perawatan diri dari regimen terapi dipahami oleh pasien ya. Nanti pasien memahami proses penyakit, prognosisnya penyakitnya diabetes akan lebih prognosis itu kedepannya penyakit diabetes itu kalau ditangani dengan baik akan berdampak apa, kalau tidak ditangani dengan baik akan berdampak seperti apa, itu namanya prognosis. Kemudian rencanakan untuk pemenuhan kebutuhan setelah pengulangan. Rencana tindakan keperawatan yaitu manajemen hiperglikemi, kita menggunakan pengelolaan peningkatan kadar gula dalam darah, kita kelola hipoglikemi, kita lakukan perawatan luka, kita berikan dukungan sosial. Apa peran kita sebagai perawat dalam pengelolaan pasien diabetes mellitus? Di sini perawat harus memberikan informasi yang akurat ya dan terkini tentang kondisi pasien ya, sehingga perawat dan tim layanan kesehatan dapat memberikan intervensi dan manajemen yang tepat. Jadi kita dalam perawatan manajemen diabetes mellitus ini tidak sendiri ya, tetapi kita melakukan interkolaborasi atau kolaborasi dengan profesi yang lain, sehingga kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan ya tugas dan wewenang kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan ya, implementasi atau intervensi pada pasien yang mengalami resiko ketidakstabilan glukosa darah ya, ketidakstabilan glukosa darah ya, bisa hiperglikemi, bisa hipoglikemi ya. Targetnya adalah hasil glukosa darah kurang dari 100 mg per dl ya, kadar glukosa darah puasa kurang dari 140 mg per liter dan kadar hemoglobin A1C kurang dari 7%. Tindakan keperawatannya adalah kaji tanda hiperglikemi ya. Tanda-tandanya bisa haus meningkat, lapar, buang air kecil meningkat ya, kelelahan dan penglihatan kabur ini. Jadi hiperglikemi rasionalnya apa? Hiperglikemi terjadi ketika insulin dalam jumlah tidak mencukupi, akan timbul tanda-tanda hiperglikemia. Nilai ukur kadar glukosa darah sebelum makan dan sebelum tidur ya. Glukosa darah harus antara 140 hingga 180 mg per dl. Kemudian pantau hemoglobin HbA1c glikosilasi pasien.
ukuran glukosa darah selama 2 hingga 3 bulan sebelumnya ya levelnya 6,5% hingga 7% yang diinginkan. Nilai kecemasan, tremor, dan bicara yang tidak lancar ya, obati hiperglikemia dengan dextrosa 50%. Jadi nilai kecemasan, tremor, dan bicara yang tidak lancar, obati hipoglikemi dengan dextrosa 50%. Ini adalah tanda-tanda hipoglikemia dan D50 adalah pengobatan untuk hal ini. Kemudian kita lakukan apa? Kita lakukan pemeriksaan kaki terhadap suhu. Tujuannya di warna dan sensasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memantau perfusi perifer dan untuk mengidentifikasi adanya neuropati. Ya, neuropati itu yang saya berikan tadi kesebutan kebas tidak berasa pada kaki-kaki. Nilai pengetahuan dan pemahaman pasien saat ini tentang diet yang ditentukan ya. Tujuannya untuk ketidakpatuhan terhadap pedoman diet ini dapat menyebabkan hiperglikemi ya. Dianjurkan untuk membuat rencana diet secara individu. Kemudian kita nilai pola aktif fisik ya. Jadi aktif fisik ini membantu menurunkan kadar glukosa darah ya. Olahraga teratur adalah bagian inti dari manajemen diabetes dan mengurangi resiko komplikasi kardiovaskuler. Selanjutnya adalah pantau adanya tanda-tanda hipoglikemia. Nah, pasien mungkin mengalami takikardi, diaforesis, keringat dingin, pusing, sakit kepala, kelelahan, dan perubahan penglihatan ya visual. Jadi seorang pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan insulin sebagai bagian dari rencana perawatan berisiko terjadi hipoglikemia. Kemudian kita berikan insulin basal dan prandial ya. Kepatuhan regimen terhadap protein meningkatkan perfusi jaringan. Menjaga glukosa dalam kisaran normal memperlambat dan perkembangan penyakit mikrovaskuler. Ajari pasien ya bagaimana cara melakukan pemantauan glukosa di rumah. Jadi kita ajarkan biar pasien itu dapat menggunakan alat ya. Salah satunya alat digunakan untuk mengecek kadar glukosa ya. Jadi glukosa darah dimonitor sebelum makan dan sebelum tidur. Nilai glukosa digunakan untuk menyesuaikan dosis insulin. Tindakan keperawatan selanjutnya adalah kita laporkan tekanan darah lebih dari 160 mm RX sistolik ya, berikan antihipertensi sesuai dengan resep. Hipertensi ini umumnya dikaitkan dengan diabetes ya. Kontrol tekanan darah mencegah penyakit arteri koroner, stroke, retinopati, dan nefropati. Kemudian hindarkan pasien untuk menghindari bantalan pemanas ya atau selalu menggunakan sepatu saat berjalan ya. Jadi pasien mengalami ini tujuannya apa? Kadang-kadang pasien itu mengalami penurunan sensasi ya pada ekstremitas ya akibat neuropati perifer sehingga dia kalau misalkan berjalan ketika tidak memakai sepatu, kadang menginjak paku, kadang dia tidak berasa. Pantau albumin urin, kreatinin serum untuk gagal ginjal ya. Jadi salah satu komplikasi dari diabetes adalah terjadi gagal ginjal. Gagal ginjal ini menyebabkan kreatininnya lebih dari 1,5 mg per dl ya, mikroalbuminuria. Tanda pertama nefropati diabetes. Kemudian instruksikan pasien untuk minum obat hipoglikemik oral sesuai petunjuk, misalkan sulfonylureas ya, glipizid atau glukotrol, gliburid atau diabeta, gliperamid atau amaril. Obat-obat ini merangsang sekresi insulin oleh pankreas ya. Obat-obat ini juga meningkatkan ya sensitivitas reseptor sel terhadap insulin dan mengurangi sintesis glukosa hati dari asam amino dan glikogen yang tersimpan. Selanjutnya adalah kita instruksikan pasien untuk mengambil atau menggunakan insulin sesuai petunjuk ya. Misalkan jenis insulin
rapid acting insulin analogs ya. Jadi insulin kerja cepat ya. Misalkan Lispro insulin, Humulok atau insulin dan insulin aspart. Ini obat ini ya, insulin yang diinjeksikan ini ya bekerja 15 menit setelah pemberian ya. Durasi kerjanya 2-3 jam untuk Humulok dan 3-5 jam untuk aspart. Kemudian selanjutnya adalah instruksi pasien tentang persiapan dan pemberian insulin yang tepat ya, prosedur injeksi ya, rotasi injeksi pada area tertentu dan menyimpan insulin. Jadi kita selama perawatan di rumah sakit pada pasien diabetes mellitus kita ajarkan cara pemberian insulin secara mandiri dengan injeksi ya. Sehingga ketika di rumah dia bisa dengan tepat memberikan insulin. Jadi hal ini dilakukan penyerapan jika penyerapannya ya, area penyerapannya yang tercepat itu di perut ya, diikuti oleh lengan, paha, dan bokong. Disarankan oleh American Diabetes Association untuk memberikan insulin ke dalam jaringan subkutan perut ya, daerah subkutan perut. Injeksi insulin ini di area yang sama di waktu-waktu akan menghasilkan lipoatrofi ya, sehingga memang pemberian suntikan insulin harus lokasinya berganti-ganti ya untuk mencegah lipoatrofi dan lipohipertrofi dengan penggunaan penyerapan insulin. Insulin harus didinginkan ya pada suhu 2 derajat hingga 8 derajat Celcius atau 36 derajat hingga 46 derajat Fahrenheit. Botol yang belum dibuka dapat disimpan sampai tanggal kadaluarsa. Nah, untuk mencegah iritasi dari insulin dingin, botol dapat disimpan pada suhu 15 derajat hingga 30 derajat Celcius ya, selama 1 bulan. Dan botol yang terbuka harus dibuang setelah waktu itu. Baik, selanjutnya kita lakukan evaluasi ya. Setelah kita lakukan tindakan keperawatan kepada pasien, kita kaji, kita evaluasi apakah tindakan kita berhasil. Nah, evaluasi ini tadi mengacu pada tujuan target keperawatan yang telah kita tetapkan ya. Jadi untuk memeriksa apakah pengelolaan atau regimen intervensi efektif atau tidak, evaluasi harus dilakukan sesudahnya ya. Apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama adalah mengevaluasi pengetahuan klien tentang faktor-faktor yang menyebabkan kadar glukosa darah itu tidak stabil itu apa. Apakah sudah kita evaluasi belum tentang pengetahuan klien terhadap hal ini. Kemudian mengevaluasi tingkat glukosa darah klien. Yang ketiga adalah pencapaian pasien dari faktor-faktor pemodifikasi yang dapat mencegah atau meminimalkan perubahan kadar gula dalam darah. Kemudian kita evaluasi apakah pencapaian penyembuhan luka itu tepat waktu, dan kemudian kita evaluasi atau identifikasi intervensi yang dapat mencegah atau mengurangi resiko infeksi. Kemudian yang keenam adalah kita evaluasi tingkat pengetahuan pasien terhadap pengelolaan diabetes. Baik, mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini terkait pengelolaan pasien dengan diabetes mellitus. Jadi harapannya Anda dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, dan jika Anda belum paham, bisa Anda tanyakan kembali ke saya melalui email atau melalui pesan-pesan yang media sosial yang lain. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.